الحمد لله أراد لكم الخير فهيأ لكم أماكن الخير. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah yang menginginkan kebaikan pada kalian semua sehingga kalian ditempatkan di tempat yang terbaik. وسلك بكم مسالك الخير. Dan kalian diberikan jalan yang paling indah. وربطكم بأهل الخير. Dan kalian diikatkan dengan orang-orang yang baik juga. وهذه علامة الله في من يريد. Ini adalah tanda atas orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من مكان بعيد. dari tempat yang begitu jauh حتى وصل إلى المدينة. sampai dia ke kota Madinah. قال يا رسول الله أسهرت ليلي. Dia katakan, ya Rasulullah, setiap malam saya tidak pernah tidur وأتعبت دابتي. dan saya membuat tunggangan saya ini jadi capek. مخافة أن أموت فلا أدركك أو تموت فلا أدركك. Saya benar-benar berusaha untuk sampai kepadamu, takut kalau saya telat kamu mungkin sudah meninggal dunia atau saya yang meninggal dunia lebih dahulu. وجئت أسألك عن شيء. Saya datang untuk bertanya atas sesuatu. ما علامة الله في من يريد. Apa tanda kalau Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan atas seseorang? يعني في من يريد له الخير. Yaitu keinginan Allah untuk kebaikan atas orang tersebut. قال له كيف أصبحت. Maka Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? قال أصبحت أحب الخير. Di pagi ini saya mencintai kebaikan. وأفرح إن فعلت الخير. Saya merasa bahagia kalau saya mengerjakan kebaikan. وأحزن إن فاتني الخير. Saya merasa sedih kalau saya tertinggal untuk berbuat kebaikan. قال تلك علامة الله في من يريد. Kata Rasulullah, itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala kalau ingin kebaikan atas diri seseorang. ولو أرادك للأخرى لهيأك لها. Karena kalau Allah menginginkan dirimu untuk hal yang lain, waliyadzubillah, pasti Allah akan mempersiapkan segalanya untukmu. فإذا شعر الإنسان بأنه محب للخير يفرح إذا فعل الخير هذه علامة على أن الله أراده. Sehingga kalau seseorang merasa dia mencintai kebaikan dan dia senang kalau mengerjakan kebaikan, pegang tanda tersebut bahwa Allah ingin kebaikan untuk kita. أما إن كان لا يحزن إذا فاته الخير. Adapun orang-orang yang kalau tertinggal berbuat kebaikan tidak sedih. وعنده الأمر سواء حضر الخير ولا لم يحضر. Dan bagi dia sama dia hadir tempat kebaikan atau tidak mengerjakan kebaikan, sama buat dia. فهذه علامة على أن الله لم يرده. Ini tanda bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan atas orang itu. ثم سأله رسول الله ما اسمك؟ Lantas Nabi Muhammad bertanya pada orang itu, siapa namamu? قال اسمي زيد الخيل. Nama saya adalah Zaidul Khail. Khail itu kuda. قال له النبي بل أنت زيد الخير. Nabi Muhammad mengganti langsung namanya, kata Rasulullah, namamu bukan Zaidul Khail tapi Zadul Khair. ومن يومها حول اسمه من زيد الخيل إلى زيد الخير. Dari mulai saat itu namanya dirubah oleh dirinya berkat Rasulullah dari Zadul Khail menjadi Zadul Khair. وهكذا كان رسول الله يتفاءل بالاسم الحسن. Karena kita melihat Nabi Muhammad selalu mengambil tafaul atas nama-nama yang baik. ويحب الاسم الحسن. Dan Nabi mencintai, menyukai nama-nama yang baik untuk manusia. ويغير الاسم الغير حسن. Bahkan Nabi Muhammad sering mengganti nama para sahabat yang kurang baik menjadi lebih baik. فإذا جاءه شخص Ketika datang misalkan satu orang ورأى أن اسمه غير طيب dan melihat bahwa namanya kurang baik, غيره رسول الله. Nabi langsung pasti mengganti nama tersebut menjadi yang lebih baik lagi. لأن بعضهم يسمون أنفسهم حرب. Karena sebagian dari mereka ada yang menamakan dirinya harb, perang, peperangan. يسمي نفسه شر. Menamakan dirinya syar, keburukan. ما يحب النبي هذه الأسماء. Nabi nggak suka dengan hal yang semacam ini. يغيرها. Maka Nabi akan berubah hal tersebut. لهذا ينبغي للأب أن يختار لابنه الاسم الحسن. Sehingga sepatutnya bagi seorang ayah untuk memberikan nama yang terbaik untuk anak-anaknya. والمصيبة أن اليوم نسمي أولادنا على أسماء مغنيين ومغنيات. Yang menjadi musibah besar di zaman sekarang, banyak orang menamakan anaknya sama dengan nama penyanyi, nama artis dan lain-lain. تحصل هذا اسمه على اسم كافر.
Terkadang kita dapati satu orang Muslim dia, tapi namanya sama dengan nama orang kafir. والبنت اسمها على اسم ممثلة وإلا فاسقة. Orang anak-anak perempuannya namanya sama dengan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. وإيش تنتظر من هؤلاء الأبناء؟ ما هي الصفات التي ستظهر فيهم؟ Orang yang dinamakan sedemikian, terus kita mau berharap sifat yang bagaimana yang akan ada pada diri anak-anak kita? تظهر فيهم صفات أصحاب الأسماء. Akhirnya akan tumbuh dari anak-anak tersebut sifat orang-orang yang sama namanya dengan orang tersebut, sifat penyelewengan terhadap Allah SWT. يقولون كل له من اسمه نصيب. Disebutkan bahwa setiap orang akan mengambil bagian keberkahan dari nama yang dia dilekatkan kepadanya. الآباء لابد أن يتنبهوا. Orang tua wajib memahami hal ini. يشوف أبنائهم متعلقين بمن. Lihat kepada siapa anak-anak kita punya ikatan. غفلة حلت بالناس. Manusia banyak yang lupa dari Allah di saat ini. أولاده دائما مع الممثلين والممثلات. Anak-anak mereka banyak yang berhubungan mencintai orang-orang yang tidak dicintai Allah. والابن والبنت في غرفتهم معلقين صور المغنية وإلا الفاسقة وإلا الكافرة. Terlihat di kamar-kamar anak-anak kita, yang laki yang perempuan, yang ada foto-foto penyanyi, foto-foto artis film. إيش عجبكم فيهم؟ Apa sebenarnya yang membuat kita merasa puas dengan orang-orang itu? هذول حطب جهنم. Tahukah kita? Mereka itu hanyalah penghuni yang bahan bakar neraka jahanam. أنتم تريدوا مع حطب جهنم؟ Apakah kita ingin bersama bahan bakar neraka jahanam? والابن يشوف الصور الأب يشوف الصور هذه قدامه وما يتكلم. Banyak orang tua melihat anaknya demikian. Ada foto-foto artis di kamar anaknya, biasa aja dia. 24 ساعة والابن والبنت أمام التلفاز يشاهدون هؤلاء الشياطين. 24 jam anak-anaknya depan televisi melihat itu orang-orang yang lebih mirip dengan syaitan. والأب في غفلة. Orang tua lupa pada Allah. فين صور القبة الخضراء؟ Mana di rumah kita foto ataupun gambar dari kubahnya Rasulullah yang hijau tersebut? فين صور الصالحين؟ Mana di rumah kita fotonya para orang-orang soleh? تريد أولادك يحشرون مع هؤلاء؟ Apakah kita ingin anak-anak kita berkumpul dengan orang-orang yang dimurkai Allah nanti di yaumil kiamat? إذا حشر الأولاد مع هؤلاء أنت أيضا ستحشر معهم. Kalau sampai anak-anak dikumpulkan dengan orang-orang yang durjana tersebut di yaumil kiamat, ketahuilah orang tua mereka pun akan diseret di tempat yang sama. ويقول هذا خلوهم مساكين لله يفرحون. Banyak orang tua sampai bilang, biarin deh anak-anak kita biar masih kecil, biar senang-senang dulu. يفرحون بغضب الله. Apakah dia boleh bersenang-senang dengan hal yang membuat Allah murka padanya? يفرحون بدخول النار. Apakah mereka biar bersenang-senang untuk masuk neraka Allah? النبي يقول المرء يحشر مع من أحب. Nabi Muhammad menyatakan seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah dengan orang-orang yang dia cintai. فأنت تحب من؟ Kalian cinta pada siapa? تحب من؟ Siapa yang kalian cintai? محبة الله معناها محبة محمد. Cinta pada Allah artinya cinta kepada Rasulullah. محبة سيدنا محمد معناها محبة الصالحين. Cinta dengan Nabi Muhammad berarti cinta dengan kaum salihin. معناها محبة العلماء. Artinya cinta dengan para ulama. محبة الأولياء. Cinta kepada para aulia. مش محبة الفاسقين. Bukan cinta dengan orang-orang yang berbuat fisik. يجري الناس خلف هؤلاء الفسقة. Banyak manusia yang berlari di belakang orang-orang tersebut. الذين ما يصلون. Orang-orang yang mungkin nggak pernah sholat. وجعلوا أفراحهم مرتبطة بهم. Mereka jadikan kegembiraan mereka, kesenangan mereka ketika mereka punya ikatan dengan orang-orang buruk semacam itu. الآن الناس يشتكون من كثرة الطلاق في الزواجات. Di zaman sekarang banyak orang mengadu karena tingkat perceraian dari pernikahan begitu tinggi. تسأله إيش السبب؟ Coba periksa apa sebabnya. يقول لك هذا الزواج ما شي بركة فيه. Dikatakan pernikahan tersebut jauh dari keberkahan. هذا ما في خير. Pernikahannya tidak ada kebaikan di situ. والأب والأم يسألون إيش السبب؟ لماذا هؤلاء يتطلقون؟ دائما مشاكل، ما حصل بينهم إلا مشاكل، لماذا؟
Banyak orang tua sampai bertanya, kenapa kok pernikahan anak-anak kami ini yang ada cuma pertengkaran antara mereka berdua? Ada apa sebenarnya? أنا سأخبرك بماذا. Saya akan kabarkan ada apa sebenarnya dengan itu. أنت عملت زواج، Kalian melakukan perkawinan. عزمت من في الزواج هذا؟ Siapa yang kita undang dalam perkawinan? عزمت النبي؟ Apakah dalam perkawinan tersebut kita undang Rasulullah? هل عزمت النبي؟ Apakah kita undang Nabi Muhammad dalam pesta tersebut? أنت ما عزمت رسول الله في زواجك. Masalahnya ketika pernikahan banyak orang tua tidak mengundang Rasulullah dalam pernikahan tersebut. عجيب، كيف يعزم النبي؟ Oh, bagaimana bisa kita mengundang Nabi Muhammad di pernikahan anak-anak kita? اقرأ مولده في زواجك. Baca kisah sejarah kelahiran Rasulullah dalam pernikahan putra-putri kita. وهو يحضر صلى الله عليه وسلم. Dia akan hadir di saat tersebut Nabi Muhammad. اجعل زواجك مربوط برسول الله. Jadikan perkawinan anak-anak kita berhubungan dengan Rasulullah. لكن أنت ما عزمته. Tapi terus terang banyak terjadi orang nggak pernah undang Nabi Muhammad dalam pestanya. أنت عزمت إبليس. Malah yang diundang iblis. زواجك ما شاء الله حضر إبليس. Masya Allah, ada orang nikah yang hadir iblis diundang. في بركة. Terus mencari berkah. كيف أحضر إبليس؟ Bagaimana bisa hadir iblis dalam pernikahan tersebut? في زواجه جاب مغني ولا مغنية تغني. Dalam pernikahan, dipanggil artis untuk penyanyinya. وجسمها كله يشتغل. Pakaiannya terbuka auratnya. والرجال والنساء يرقصون مع بعض. Laki dengan perempuan bercampur malah berjoget bareng-bareng. أعوذ بالله من غضب الله. Na'udzubillah, kita berlindung dari murkanya Allah. هذا إبليس وأولاده حضروا. Ini bukan cuma iblis sama anaknya datang semua. فرحانين. Mereka bisa tertawa dalam pesta itu. وبعدين قال ما في بركة في هذا الزواج. Terus mereka berteriak, gak ada keberkahan dalam pernikahan ini. من قال لك ما في بركة؟ Siapa yang bilang gak ada keberkahan? في بركة إبليس. Ada keberkahan, cuma keberkahan dari iblis. ألا أنت ما تراها؟ Cuma kalian gak bisa melihat keberkahan iblis tersebut. بركة إبليس في نار جهنم. Berkah iblis maka ada hasilnya nanti masuknya orang ke neraka jahanam. إيش هذا الحرام؟ Apa yang menjadi orang mengerjakan haram tersebut? وعدم الخوف من الله. Dan mereka tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. اختلاط بين الرجال والنساء. Laki perempuan mencampur aduk. مرأة ترقص مع رجل أجنبي. Ada perempuan malah berjoget dengan orang laki yang bukan mahramnya. وزوجها ينظر إليها ويضحك. Terus suaminya melihat istrinya bersama orang laki-laki yang lain, dia tertawa. قليل أدب ما عنده خوف من الله. Ini orang yang kurang ajar, gak punya adab dengan Allah Subhanahu wa taala. كيف يسمح لمثل هذا الحرام؟ Bagaimana seorang suami, seorang laki-laki bisa membiarkan istrinya atau putra-putrinya mengerjakannya? الله يغضب. Allah yang akan murka kepada. وإذا غضب الله ينتقم. Ketika Allah murka terhadap seseorang, Allah akan serang orang tersebut. فيرسل آياته للناس تعذرهم. Akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda kebesaran Allah untuk menjadikan manusia takut terhadap Allah Subhanahu. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Tidak kami kirimkan tanda-tanda kebesaran kami yaitu Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk membuat manusia merasakan rasa takutnya dengan Allah. أيها الرجل Wahai kalian para laki-laki, كن رجل في بيتك. jadilah kalian laki-laki di rumah kalian. ليست الرجولة برفع الصوت. Bukan orang laki-laki sejati orang yang bisa teriak-teriak di rumah. وليست الرجولة بالضرب. Kelaki-lakian seseorang bukan dihitung kalau dia bisa memukul orang perempuan. الرجولة بإقامة شرع سيدنا محمد. Orang laki-laki sejati adalah orang yang bisa mendirikan syariat Rasulullah di rumah tangganya. اجعل أفراحك مرتبطة بالنبي. Jadikan kegembiraan kita berhubungan dengan Nabi Muhammad. واحكم بيتك Jadikan kita benar-benar menguasai rumah tangga على kita وفق الشرع والدين. dengan sesuai atas syariat dan agama Rasulullah. لكن بعض الرجال ما يقدروا. Banyak orang laki-laki nggak mampu. تجي تكلمه يقول لك أنا ما لي دخل إلا المرأة هي تريد هذا. Kalau kita tanya, dia bakal bilang, aduh, saya nggak ikut campur. Istri saya yang punya aturan. وأنت Terus kau sebagai laki-laki bagaimana? يقول أنا ما أقدر فيها. Dia jawab, saya nggak mampu untuk mau beresin ini. هي تريد هذا أنا ما أقدر أتكلم. Ini istri saya yang mau, saya nggak bisa ngomong lagi. ما شاء الله.
عرفنا السبب Masya Allah, sekarang kita tahu sebabnya. بس نريد منك شيء واحد. Kalau begitu, untuk orang-orang yang semacam ini kita minta satu saja masalah, satu hal. نزل الكوفية من راسك Peci yang kalian pakai copot. ولبسها زوجتك Kasih peci tersebut suruh pakai istri kita. وانت خذ الحجاب حقها والبسه. Cadar punya istri kita ambil. لأنها هي الرجل Karena ternyata di rumah tangga kita yang laki-laki itu istri kita. وأنت عرفناك المرأة. Ternyata kita yang merasa kita laki-laki, orang tersebut macam kayak begini, dia perempuan sebenarnya. يا أخي اطبخ الطعام في البيت Ya sudah, tukar aja. Engkau yang masak. وغسل الصحون والثياب. Cuci tuh baju dan juga cuci piring. وإذا تقدر عندك تحمل وتجيب أولاد أحسن. Kalau bisa lagi ya sekalian aja. Ente yang laki-laki hamil sekalian biar bisa punya anak. لأنها هذه الحقيقة. Karena ini hakikatnya. أنت لست رجل في بيتك. Karena orang yang semacam ini bukan laki-laki di rumahnya. كيف رجل ما يقدر يحكم زوجته بشرع الله؟ Kenapa seorang laki-laki tidak bisa menguasai istrinya untuk tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala? لابد أن تلتزم بشرع الله. Harus seorang laki-laki bisa menundukkan istrinya di rumah untuk taat kepada aturan Allah. ما تريد تلتزم بشرع الله فلتذهب عند أمها. Kalau nggak mau tunduk dengan Allah, ya sudah, taruh di rumah ibunya. أما البيت يجب أن يقام على شرع الله. Rumah tangga kita, mari kita jadikan tempat berdirinya syariat Allah. ربي أولادك على محبة الله ورسوله. Didik anak-anak kita untuk cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. والمشكلة إذا كان هو الرجل اللي يريد الحرام. Yang masalah besar ketika seorang laki-laki kepala rumah tangga ternyata dia yang inginkan haram masuk ke rumahnya. والمرأة مسكينة ما تريد الحرام لكنه يصر. Yang bermasalah ketika saat ini, padahal perempuannya, istrinya ingin yang terbaik untuk rumah tangganya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. هذا مصيبة أن يكون الرجل هو الشيطان. Ini musibah besar ketika seorang laki-laki kepala rumah tangga ternyata dia syaitannya. فلا حول ولا قوة إلا بالله. Nggak ada lagi kekuatan yang semacam ini, melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi orang itu. ضاع البيت Kejadian ini membuat rumah tangga hancur, binasa. وضاع الأولاد. Anak-anak akan tumbuh tidak teratur lagi. الرجل والمرأة كل منهما مكمل الآخر لإقامة أسرة إسلامية نبوية. Karena laki dan perempuan sudah tidak bisa lagi, tidak mampu lagi untuk benar-benar membantu ke rumah tangganya tersebut untuk mendirikan syariat Nabi Muhammad. فإذا حصل اختلال عند أحدهم اختل البيت. Karena ketika ada kerusakan di antara salah seorang di antara mereka, maka akan hancur rumah tangganya. والرجل هو الذي له القوامة. Orang laki-laki adalah orang yang memegang aturan dalam rumah tangganya. لكن يحسن قيامها. Akan tetapi dalam memegang hal tersebut, rasakan bahwa dia merupakan pengganti daripada Nabi Muhammad untuk mengatur rumah tangga ما هو tersebut. بشدة. Bukan dengan kekuatan, لا بالأخلاق. tapi dengan akhlak. خذ أخلاق النبي محمد. Ambil akhlaknya Rasulullah. كيف كان النبي يتعامل مع زوجاته؟ Tahukah kita bagaimana Nabi Muhammad ketika bermuamalah dengan istrinya? عنده 9 من النساء. Nabi Muhammad punya istri 9. أنت تظن أن هذول ال9 ما عندهم مشاكل؟ Apakah kita kira dalam 9 orang ini nggak punya masalah? عندهم مشاكل. Ada masalah rumah tangga Rasulullah. لأن عندهم غيرة. Karena orang perempuan biasa punya rasa cemburu yang besar. لكن النبي يعرف كيف يعالج. Tapi Nabi tahu bagaimana membenahi ini semua. بعد موت أم المؤمنين خديجة تزوج رسول الله أم المؤمنين سودة عليها رضوان الله. Ketika setelah meninggalnya Sayyidatina Khadijah, Nabi Muhammad menikahi Ummul Mukminin Sayyidatina Saudah. كان عمرها قريب 60. Umur Sayyidatina Saudah saat itu dekat 60 tahun. بعدها تزوج عائشة عليها رضوان الله. Setelahnya Nabi Muhammad menikahi Sayyidatina Aisyah. لما علمت سودة أن رسول الله تزوج عائشة قالت لابد أزور عائشة. Ketika Sayyidatina Saudah tahu Nabi Muhammad baru menikahi Sayyidatina Aisyah, maka dia katakan, saya harus bertamu ke rumah Aisyah untuk mengucapkan selamat. لماذا؟ Kenapa? تقول لها مبروك. Untuk mengucapkan selamat pada Sayyidatina Aisyah yang menikah dengan Rasulullah. مبروك على إيش؟ Selamat atas على أنك تزوجتي من زوجي. karena engkau telah menikahi suami saya. عجيب. Sesuatu yang aneh. السؤال موجه إلى النساء برمضان. Ini soal sekarang nih
kita tujukan pada perempuan yang ada. لو زوجك تزوج عليك امرأة ثانية Kalau ibu-ibu nih, suaminya nikah lagi, تذهبين إليها kira-kira mau ngasih selamat nggak sama istri keduanya? ها؟ Gimana tuh? تذهبين إليها Apakah akan datang ke rumah istri kedua suami ibu untuk mengucapin selamat? تقولين لها ما شاء الله مبروك Terus ibu bilang, oh selamat ya udah nikah dengan suami saya. تفعلين ذلك؟ Mungkin nggak ibu-ibu lakukan? ممكن Mungkin ya. Nggak berani jawab. أبا ليش خوف؟ Kenapa takut jawab? ماذا ستفعلين؟ Kira-kira apa yang akan ibu-ibu kerjakan? تذهبين إليهم أو لا؟ أريد جواب نعم أو لا؟ Beliau pengen jawaban, kira-kira pergi atau tidak? لا ستذهبين Bukan tidak jawab, pasti ibu-ibu akan datang juga ke situ. ستذهبين Pasti bakal datang ke rumah istri. أنا متأكد أنك ستذهبين Saya yakin ibu-ibu bakal datang ke rumah istri muda suami ibu. وتحملين معك السكين Tapi bawa pisau bersamanya. لكن سودة ما أخذت معها السكين Tapi Sayyidatina Saudah saat itu dia datang ke rumah Sayyidatina Aisyah nggak bawa pisau, دخلت عند عائشة masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah. هنا عائشة Duduk sebelah kanan Sayyidatina Aisyah. رسول الله في الوسط Rasulullah di tengah, وهنا سودة di sebelah kiri Nabi Muhammad Sayyidatina Saudah. سيدة عائشة كانت صغيرة في السن Sayyidatina Aisyah saat itu masih kecil usia, 9 سنوات 9 tahun. جابت طعام حلوى في إناء في قصعة Dia membawa dalam satu piring nampan itu ada apa namanya halwa manisan. قدمتها لسودة Maka Sayyidatina Aisyah kasih ini makanan, ini apa halwa ke Sayyidatina Saudah. قالت لها كلي Kata Sayyidatina Aisyah, ayo makan. هم في سمعت رجل مكان لا قال قبل الكلمة هذا أتكلم مكان Benar. Ini belum berpuasa. إيه أصومية Apa makan di bahasa Aceh? Baju. Baju. هذا Baju, ya begitu dah tuh. لكن هم فهم مكانه فهم Makan tapi paham kan? فهم فهم بارك الله فيكم قدمت لها الطعام تفضلي silakan makan Sayyidatina Aisyah datang kepada Sayyidatina Saudah, bawain itu makanan, ayo makan. قالت سيدة سودة ما أريد tidak mau Sayyidatina Saudah bilang enggak, enggak mau. قالت لها السيدة عائشة كلي Sayyidatina Aisyah sedikit marah, bilang ayo makan. قالت لها ما أريد Sayyidatina Saudah bilang ana enggak mau. غضبت عائشة Sayyidatina Aisyah marah. قالت لها لتأكلن الطعام أو لألطخن وجهك به Kata Sayyidatina Aisyah dengan amarahnya, mau makan nggak ini makanan? Kalau enggak, saya tampar ini piring ke muka kamu kalau kamu nggak mau makan. هذا والرسول موجود بينهم Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka berdua. قالت لها سوداء والله لا أكل Sayyidatina Saudah bilang, demi Allah nggak bakal saya makan. أخذت السيدة عائشة الطعام وضربت سوداء في وجهها Sayyidatina Aisyah ambil piring tersebut, dipukulkan ke mukanya Sayyidatina Saudah. ها يا رجال لو أنت محل النبي إيش بتعمل؟ Pertanyaan buat orang laki-laki. Kalau kalian ini menjadi bagian Rasulullah itu, kalian punya istri 2, terus berantem kayak begitu, apa yang akan kalian buat? عندك زوجتين Bini dua-duanya di situ, istri. عندك زوجتين؟ Ada punya istri 2 nggak? وكلهم بيقولوا آمين Semua kali bilang amin. انتبه تقول آمين إذا زوجتك موجودة Hati-hati, bilang amin istrinya ada di sini kedengeran. وبعدين حصل مثل هذا إيش تعمل أنت؟ Kira-kira kalau ada orang istrinya 2, terus kejadian seperti ini, apa yang mau kalian perbuat? مرة Bakal marah-marah? Senyum. Mendamaikan. زوجتك gila Nikah lagi, tambah gila bukan tambah satu lagi. اثنين في ضرب بجيب ثالث عنه
Dua sudah berantem, tambah satu lagi. صارت مباراة. Akhirnya jadi perlombaan. النبي ما غضب Nabi Muhammad nggak marah saat itu. لأنه يعرف أن شيء اسمه غيرة عند المرأة. Karena Nabi Muhammad mengerti bahwa pada diri wanita ada sesuatu yang dinamakan kecemburuan. لكنه غير الموقف كله. Nabi Muhammad saat itu bisa merubah keadaan. Saat itu juga أخذ الطعام Nabi Muhammad ambil piring itu dan makanannya. وقال يا سودة Nabi Muhammad bilang sama Sayyidatina Saudah, ya Saudah, لطخي وجه عائشة كما لطخت وجهك. sebagaimana tadi mukamu ini dilepetin itu makanan, sekarang gantian ente lepetin. فرحت سيدة سودة أخذت الطعام وضربت عائشة. Senang Sayyidatina Saudah diambil ini makanan, ditaruh di mukanya Sayyidatina Aisyah, balas yang tadi. ورسول الله يضحك حتى سقطه يضحك. Nabi Muhammad ketawa sejadinya sampai jatuh. Rasulullah ketawa lihat istrinya. شوف كيف حولها إلى مزاح. Lihat bagaimana Nabi Muhammad bisa merubah keadaan yang sedemikian menjadi seperti candaan antara kedua istrinya. بعض الرجال لا يحسن التعامل مع النساء. Masalahnya zaman sekarang banyak orang laki-laki yang tidak mengerti bagaimana bermuamalah yang baik dengan wanitanya. كان رسول الله في ليلة يبيت عند أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. Satu malam Nabi Muhammad lagi giliran nginep di rumah Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu ثم anha. شعر رسول الله بالبول Lantas Nabi Muhammad berasa ingin buang air kecil. فخرج خارج البيت لقضاء حاجته. Maka Nabi Muhammad keluar dari rumah tersebut untuk menyelesaikan hajatnya ingin buang air kecil. رأته زينب. Sayyidatina Zainab melihat itu. شوف تفكير النساء كيف. Lihat pola pikir perempuan kayak bagaimana. النساء يفكرن مثل الأطفال. Orang perempuan banyak pikirannya seperti anak-anak. maafkan saya Marah ibu-ibu, maaf ya. لكن هذه الحقيقة. Tapi ya seperti inilah kejadiannya. قالت هذا رسول الله يخرج في الليل يذهب عند زوجة أخرى. Beliau bilang, oh jangan-jangan Nabi Muhammad malam-malam nih mendik-mendik, kalau nggak mau ketahuan keluar ke rumah, berarti pengen ke rumah istri yang lain. هكذا النساء إذا خرج زوجها في الليل ما تفكر أنه مريض أنه لا أكيد هذا متزوج أكيد. Perempuan kalau suaminya keluar malam-malam udah mikir, pasti kawin lagi nih. Gak mikir mungkin suaminya sakit atau apa, enggak, pasti punya istri simpenan. قامت السيدة زينب وأغلقت الباب من عندها. Rasulullah keluar dari rumah, Sayyidatina Zainab deketin pintu, dikunci pintunya. جاء النبي Nabi Muhammad setelah qada hajatnya, buang air kecil, balik pulang ke rumah. يريد يفتح الباب مغلق. Ingin buka pintu rumahnya, terkunci dari dalam. قرع الباب. Nabi Muhammad ketuk pintu. افتح يا زينب. Beliau katakan, bukalah pintu wahai Zainab. قالت ما أفتح يا رسول الله. Sayyidatina Zainab bilang apa? Saya nggak bakal bukain kau ya Rasulullah. ذهبت عن نسائك Engkau habis ngegilir lagi ke tempat yang lain. قال لها لا إنما ذهبت لقضاء حاجتي. Nabi Muhammad bilang, enggak, saya keluar untuk buang hajat. رسول الله ما يكذب. Nabi Muhammad nggak bakal berdusta. لكن زينب في حالة غضب. Tapi Sayyidatina Zainab saat itu lagi marah, ما عاد تفكر. nggak bisa mikir lagi. قالوا أن الرجل إذا غضب يركبه شيطان واحد. Dikatakan orang laki kalau dia lagi marah, maka satu syaitan bakal nempel ke badannya. والمرأة إذا غضبت يركبها 1000 شيطان. Perempuan kalau marah bukan 1000 syaitan bakal nempel di badannya. إيه يا رجال خذوها نصيحة. إذا تريد تتفاهم مع زوجتك إذا هي غضبانة لا تكلمها اخرج من البيت. Wahai para laki-laki, ambil nasihat ini. Kalau istri lagi marah, jangan diajak ngomong. Mendingan keluar dari rumah biar aman. شوف مش هي تتكلم معك يتكلم معك الشيطان. Kenapa? Karena yang berbicara dengan amarah itu bukan istri kita, tapi syaitan yang mempengaruhi dia. فهذا يقول لها ذهبت لقضاء حاجتي. Nabi Muhammad bilang, saya keluar karena saya mau buang hajat. قالت له لا ذهبت إلى نسائك. Beliau katakan, enggak, kamu gilir lagi ke tempat lain. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول يقول ليش هذا الكلام؟ Apakah ucapan Nabi Muhammad gak bisa dipercaya saat itu? قال يا زينب ذهبت لقضاء حاجتي. Nabi Muhammad mengulangkan lagi, ya Zainab, saya keluar buat qada'il hajah. قالت أبدا ذهبت إلى نسائك. Tetap dia bilang, enggak, kamu keluar untuk ke rumah istrinya yang lain. لكي لو أنت محله إيش تعمل؟ Nih tanya buat laki-laki, kalau kita yang datang ke rumah ternyata dikunciin kayak begitu, جيت في الليل
وجدت زوجتك تقفل الباب Datang malam-malam, istri kita tuh kunci pintu. وانت تدق الباب تقول لك ما بفتح ما بغيت. Kita kok ketuk pintu, minta istri kita buka, istri kita bilang nggak bakal saya bukain. والجيران يشوفون Apa yang bakal kita kerjakan? Yang pasti tetangga semua ngelihat. واصحابه يشوفون زوجته ما تفتح له الباب. Semua teman-teman kita bakal lihat, oh lihat bininya nggak bukain pintu. ماذا تفعل؟ Kira-kira apa yang bakal kita perbuat? هذا الصديق. Ayo coba jawab dengan jujur. Apa yang kita perbuat? ايش تفعل؟ Apa yang kau perbuat? تكلم وتكلم ولا تخافون من النساء. Ayo jawab, jangan takut, anggap nggak ada orang perempuan. apa؟ Halo. وتكسر الباب. Mau hancurin pintu. تكسر الباب. ما شاء الله. وبعدين Terus habis pintunya hancur, كسرت الباب. بعدين terus mau diapain lagi? تكسر راسها. Sisa satu lagi, hancurin palanya perempuan. ايش تعمل؟ Kira-kira apa yang mau kita perbuat? مرة banyak. Bakal banyak marah kita. Kontrak. ايش تفعل؟ Apa yang kita perbuat? Coba pikir, apa yang mau kita perbuat? تكسر الباب تضرب الزوجة ويمكن يطلقها. Mungkin kita hancurin pintunya, kita pukul istri kita, habis gitu mungkin kita ceraikan istri kita. sebentar. Bentar. المرأة عندها فكرة خطأ. Wanita di saat tersebut ada pemikiran yang salah. عالجها. Maka tugas kita sebagai laki-laki Kharraj- perbaiki pemikiran tersebut. خرج الفكرة من عقلها Keluarkan pikiran yang salah itu dari benak mereka. وتنتهي المشكلة. Selesai masalahnya. النبي حلف لها يمين Nabi Muhammad bersumpah atas diri Zainab. قال والله يا زينب ذهبت لقضاء حاجتي. Nabi Muhammad bersumpah atas Sayyidina Zainab, demi Allah, saya keluar rumah hanya untuk buang hajat. فتحت الباب. Maka dibukalah pintu tersebut. دخل النبي Nabi Muhammad masuk. وهو يضحك. Masuk Nabi Muhammad, senyum Rasulullah. ما كلمها. Nabi Muhammad ngajak bicara lagi istrinya. ما قال لها أنت ما تفهمين. لا لا لا. Nabi nggak bilang engkau nggak paham ucapan saya dari pertama. Enggak, Nabi nggak bilang kayak begitu. نظر إليها وابتسم واذهب ونام. Nabi Muhammad melihat istrinya Sayyidatina Zainab, Nabi senyum, naik pada tempat tidurnya Rasulullah, dia tidur. انتهت المشكلة. Selesai. انتهت. Masalahnya selesai. لا صياح Nggak ada teriak-teriak, ولا ضرب nggak ada pukul-pukul, ولا مصارعة nggak ada sampai pegulat, ولا طلاق ولا شيء. nggak ada tolak, nggak ada sesuatu. هذا التعامل الذي كان يتعامل به النبي محمد. Inilah metode seorang laki-laki bergaul dengan wanita. لكن نحن اليوم نشتكي من حسن التعامل. Banyak saat ini rumah tangga yang mengadu tentang kekerasan yang ada di rumah tangga tersebut. الرجال يغضبون على أتفه الأمور Orang laki-laki mudah marah untuk hal yang sangat sepele. ومشكلته يريد أن المرأة تفكر مثله. Yang masalahnya banyak orang laki-laki zaman sekarang ingin wanitanya punya pola pikir sama dengan dirinya. لن تفكر المرأة مثل الرجل Wanita nggak bisa berpikir sebagaimana orang laki-laki. ولن يفكر الرجل مثل المرأة. Dan laki-laki juga nggak bisa berpikir seperti orang perempuan. إنما كل منهما مكمل للآخر.